Puji nama Tuhan adik-adik. Di pagi yang indah ini, kalau kita boleh bertemu kembali, ini semua karena kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk berdiam diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan seluruh kehidupan kami. Biarlah firman boleh masuk dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi Tuhan kekuatan rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kakak guru kami yang sebentar menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berkata-kata melalui lidah mulut kakak guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa serta kenakalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di pagi yang indah ini kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Kalau kita masih tetap diberi kesehatan, kita masih bisa berjumpa. Ini bukan karena kuat dan gagah dalam kehidupan kita, tetapi karena kasih Allah yang ada dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, yaitu akan kakak membawakan cerita tentang cerita Ananias dan Safira. Dalam suatu cerita, ya, seringkali berakhir dengan bahagia. Akan tetapi cerita yang satu ini tidak ada, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira. Nah, jemaat mula-mula, ya, mereka itu semakin hari tambah banyak adik-adik, tambah setia, jumlahnya semakin banyak. Dan mereka tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Mereka sama rata, sehati, sejiwa, sepenanggungan. Ada seorang bernama Yusuf, ya. Yusuf ini orang dari Lewi. Dia menjual ladangnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Setelah Yusuf ini menjual ladangnya, semua hasil itu diserahkan kepada rasul-rasul dan hasilnya itu diberikan untuk orang-orang yang kekurangan sehingga mereka semua itu tidak ada yang merasa kelaparan, tidak ada yang kekurangan adik-adik. Semua menjadi rata. Dengan perbuatan Yusuf ini maka orang banyak yang bersyukur, banyak orang yang memuji-muji Yusuf. Akan tetapi ada satu keluarga yang tidak suka dengan perbuatan si Yusuf, yaitu keluarga Ananias dan Safira. Lalu mereka merencanakan untuk menjual tanahnya, supaya setelah mereka menjual tanahnya dan dia memberikan persembahan kepada rasul-rasul, dia akan dipuji-puji, akan disanjung-sanjung oleh orang banyak seperti Yusuf. Tujuan dari si Ananias dan Safira ini sudah tidak benar adik-adik. Nah, ketika Ananias ini udah menjual ladangnya dan mereka berdua bersepakat dengan sepengetahuan istrinya, mereka menahan sebagian hasil dari penjualan tanah tersebut. Sehingga Ananias datang kepada Petrus menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Setelah Ananias meletakkan uangnya di depan kaki Petrus, Petrus mengatakan, Ananias, mengapa engkau tidak melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau mencoba mendustai roh Allah? Nah, sehingga Ananias ini, ya, dia mengatakan bahwa dia sudah memberikan semuanya itu. Tetapi Petrus tahu adik-adik kalau Petrus ini tidak memberikan semuanya. Dan Petrus mengatakan juga, bukankah
Ketika tanah itu belum kamu jual, itu tetap jadi milikmu. Dan setelah kamu jual pun, itu juga tetap jadi milikmu atau tetap dalam kuasamu juga. Tetapi mengapa engkau mendustai Allah? Engkau mendustai Roh Kudus. Maka seketika itu juga rebahlah Ananias di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar kejadian tersebut, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Dan para pemuda yang ada di situ mengusungnya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian datanglah istrinya Ananias, yaitu Safira, kepada Petrus. Lalu Rasul Petrus berkata, dengan harga sekiankah engkau menjual tanah itu? Lalu si Safira ini mengatakan, ya Tuhan, kami menjual tanah itu dengan harga sekian. Karena mereka sudah bersepakat. Rasul Petrus mengatakan, mengapa kalian berdua bersepakat untuk mendustai Roh Allah? Sekitar itu juga, ya, bukankah kamu tidak tahu kalau para pemuda yang baru datang itu baru selesai menguburkan suamimu? Sehingga si Safira ini langsung rebah dan putus nyawanya juga di depan kaki Rasul Petrus. Dan setelah itu orang banyak semakin takut kepada Tuhan. Karena apa? Melihat kejadian tersebut, mereka menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Dan para pemuda yang ada di situ, yang selesai menguburkan Ananias, lalu dia mengusung si Safira ini dan dikuburkan di sebelah suaminya Ananias. Nah adik-adik, ada 3 hal ya cerita ini yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu kita tidak boleh iri dan dengki dengan orang lain. Yang kedua, berlaku adil dan jujur kepada sesama. Dan yang ketiga, berbuatlah dengan ikhlas hati demi kemuliaan nama Tuhan. Apa arti jujur jika hidup kita tidak jujur? Maka yang terjadi ada kehancuran dalam hidup. Dihantui rasa bersalah, rasa gelisah, tidak tenang, bahkan tidak disukai sama sesama. Apalagi Tuhan tidak merestui perbuatan yang tidak jujur. Tuhan tidak menyukai orang yang tidak jujur. Dalam perintah Allah yang ke-8 jelas dikatakan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Nah, dalam perintah yang ke-8 ini mengatakan, mengingatkan dalam kehidupan kita agar hidup kita tidak melakukan kebohongan atau tidak mengatakan yang tidak jujur. Allah juga ingin agar kita bertindak adil terhadap sesama. Adil di sini berarti ya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak semena-mena, serta berlaku yang benar. Dalam perintah yang ke-7, ya, kita dilarang jangan mencuri. Karena apa? Mencuri merupakan perbuatan yang tidak adil. Karena mengambil milik orang lain tanpa permisi, tanpa minta izin kepada pemiliknya. Ya, melalui firman Tuhan ini, kita semua diingatkan agar hidup kita tidak memiliki hati yang iri dan dengki kepada orang lain. Agar hidup kita memiliki hati yang jujur, adil, dan kita memberikan dengan ikhlas di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kita akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, juga bagi di sekeliling kita. Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita akan nyanyi satu pujian, yaitu aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong.
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nah, dalam nyanyian pun mengatakan agar kita tidak mengatakan bohong. Sebab bohong itu adalah dosa. Kita tidak boleh mencontoh seperti perbuatan yang diperbuat oleh Ananias dan Safira. Tetapi biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi anak-anak yang memiliki hati yang jujur, tidak memiliki hati yang iri dan dengki. Dan jika kita berbuat sesuatu, kita harus berbuat dengan ikhlas. Nah, sebelum kita tutup, kita akan masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila firman-Mu yang telah kami dengar ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa memiliki hati yang jujur, hati yang tulus di hadapan Engkau, dan kami tidak memiliki hati yang iri dan dengki, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, dimanapun kehidupan kami anak-anak-Mu berada. Tuhan, Engkau berkati anak-anak dalam sekolahnya, Engkau berikan kepandaian Tuhan, berikan kesehatan bagi kehidupan mereka, agar mereka boleh senantiasa tetap teguh dalam iring kepada Engkau Tuhan. Juga berkati kedua orang tua mereka, dalam usaha mereka, dalam apapun yang dikerjakan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, bila kami boleh tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, pulang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat yang daripada Engkau. Haleluya. Amin.